Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan dengan NIM C1401221002. Pada kesempatan kali ini, saya bakal menjelaskan terkait materi penyelesaian data kuantitatif, yang dimana data ini udah saya kelola menurut hasil dan rumus yang sudah diberikan. Oke, mungkin bisa langsung ke slide awal. Yang dimana slide awal itu namanya data seleksi individu, yaitu dari kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 1. Dan ini hasil data dari kelompok saya, yaitu kelompok 1 ada panjang baku, panjang total, bobot menurut gram, sentimeter, sentimeter. Nah, yang dipakai oleh saya itu yaitu panjang total dari kelompok saya sendiri, yaitu ini rumusnya. Jadi panjang total ini di-copy ke sebelah sini. Dan ini sudah saya copy. Kemudian di-copy lagi dari panjang total ini ke sini. Nah, namun hasil data ini itu diurutkan dari yang terkecil terbesar dari menggunakan short filter, yaitu menggunakan short filter ini. Terus oke. Setelah kita menggunakan data dari yang terbesar kecil, nah jangan lupa untuk mencari nilai rata-ratanya, yang dimana itu ada rumusnya, yaitu average H4 dibagi H8. Dan kemudian nanti tinggal klik enter dan bakal muncul nilai rata-ratanya, yaitu 22,02. Oke, mungkin itu dari slide yang pertama. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya, yaitu data seleksi famili. Nah, di data ini saya mengambil dari kelompok, ada 3 kelompok nih. Yang pertama itu ada kelompok 8, famili ikan. Terus juga ada data ikan dari kelompok 10. Terus data ikan dari kelompok 9. Nah, langkah awal itu kita tinggal salin dari kelompok 8 tersebut, kita pindahkan ke sini. Kemudian dari juga kelompok 10 kita copy paste data yang dari kelompok 10, terus kita copy ke sini. Lalu kemudian dari kelompok 9 juga kita copy datanya yang sudah di-include oleh asisten, kemudian di copy ke sini. Oke, mungkin dari slide data seleksi famili kelompok 8, kelompok 10, dan kelompok 9 ini udah. Terus kita lanjut ke data seleksi famili kelompok 8 dan kelompok 10. Nah, di sini itu kita mencari rata-rata maupun bobot dari setiap jenis kelompok, dan juga ada yang namanya between dan within. Nah, langkah awal itu saya itu menggunakan jadi di slide ini saya ngambil bobotnya dari ketiga jenis kelompok ini, yang yaitu bobotnya saya copy dari kelompok 8, saya copy, lalu kemudian saya pindahkan ke slide ini. Terus tinggal copy paste bobot kelompok 8. Lalu kemudian jangan lupa dicari nilai rata-ratanya, yang dimana itu menggunakan rumus ini, average A2 dibagi A16, enter, dan kemudian muncul nilai rata-ratanya, yaitu sebesar 264,466667. Nah, lalu kemudian buat bobot kelompok 10 itu kita kembali lagi ke data seleksi famili yang slide sebelumnya, yaitu kita ambil bobotnya, lalu kita copy bobot tersebut, kemudian kita pindahkan ke slide selanjutnya. Nah, di bagian sini kita copy paste lagi bobot dari kelompok 10, kita paste. Kalau udah selesai dipaste, jangan lupa kita cari nilai rata dari kelompok bobot 10, yaitu dengan menggunakan rumus yang di atas sini, guys.
Jadi rumusnya itu average C2 dibagi C16, tinggal klik enter, ntar dia muncul rumusnya. Nah, rumusnya hasilnya itu hasilnya 235,933333. Nah, lanjut ke tahap berikutnya nih. Nah, di sini juga saya mengambil bobot dari kelompok 9, yaitu kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, di slide ini itu tinggal di copy bagian bobot kelompok 9, kemudian lanjut ke slide selanjutnya, tinggal dipaste ke sini. Setelah dipaste, lalu jangan lupa dicari nilai rata-ratanya, yaitu nilai rata-rata itu menggunakan rumus average E2 dibagi N16, dan kalau sudah kita klik enter dan muncul hasilnya itu sekitar 223,666667. Nah, jadi saya kan sudah melakukan proses tahapan pencarian bobot sama rata-rata dari ketiga kelompok tersebut yang sudah saya gunakan. Terus langkah selanjutnya itu menentukan between. Nah, jadi di nilai rata-rata tersebut itu nilai yang paling besar nilai rata-ratanya adalah kelompok 8, yang dimana total hasil dari kelompok 8 rata-ratanya itu sekitaran 264,46666667. Nah, sedangkan dari dua belah pihak kelompok ini menghasilkan nilai rata-rata yaitu 235,933333, dan kelompok 9 juga sekitaran 223,667. Nah, jadi kan sudah diketahui nih rata-rata yang paling tertinggi nilainya itu dari kelompok 8. Nah, ya udah akhirnya saya menggunakan bobot dari kelompok 8, yaitu di copy, kemudian kita paste ke bobot sini, ke bobot 8. Kita paste, kalau sudah selesai dipaste, kemudian kalau selesai dipaste kita kemudian lakukan pencarian with win. Nah, untuk mengetahui data-data dari with win tersebut ini, saya sendiri itu mengambil sampel, yaitu 5 sampel dari setiap kelompok tersebut ini. Di sini kan ada 3 kelompok nih. Jadi buat data with win itu saya ngambil sampel 5 dari sini. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 238. Kemudian di copy, lalu kita pindahkan ke bagian with win. Nah, kalau sudah dipindahkan, kemudian lanjut ke tahapnya selanjutnya, yaitu di sini juga kita mengambil sampel dari kelompok 10, yang dimana itu kita copy sampai 5 sampai 278, kemudian kita copy, lalu kita pindahkan ke sini, paste. Nah, selesai dipaste, kita lanjut ke bobot kelompok 9. Nah, di sini juga saya mengambil sampel sama kayak di awal, 5 sampel. Nah, kita copy dari 282 sampai 247. Nah, di sini. Kemudian kita copy, terus kita pindahkan ke sini, paste. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu kita sudah mengetahui nih apa namanya, between dan within dari kedua belah pihak kelompok, dari kelompok 8, kelompok 10, dan kelompok 9. Nah, jadi buat mengetahui between sama within itu kayak gini. Dan rata-rata juga udah dilakukan dengan rumus average tersebut. Oke, dan jangan lupa buat data dari kedua kelompok ini dikasih note di bawahnya, karena ini tuh merupakan sumber jenis ikan jantan, dan ini semua hasil nilai dari ikan jantan. Oke, mungkin lanjut ke slide berikutnya, itu adalah data bobot dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini yaitu kelompok saya sendiri, yang dimana saya ngambil dari jantan, yaitu eh, data dari kelompok 1 itu dari hasil nilai bobotnya. Nah, jadi dari
kelompok 1 itu saya mengambil bobotnya itu di copy, lalu kemudian saya paste di bagian sini. Saya mengambil 10 sampel untuk bagian bobot. Nah, di slide ini juga kita tuh agar mengetahui jenis tujuannya itu untuk mengetahui gen-gen yang dimana gen tersebut itu akan dideteksi agar ke depannya menghasilkan induk atau benih yang bagus dan berkualitas. Nah, jadi langkah awalnya itu kan saya sudah melakukan pengambilan bobot dari kelompok 1 yang dimana ini hasil dari bobot kelompok 1. Nah, terus dan jangan lupa juga dicari rata-ratanya dari hasil bobot kelompok 1. Nah, itu tuh ada rumusnya yang dimana rumusnya itu sama kayak dari rata-rata dari slide-slide sebelumnya itu, yaitu menggunakan rumus average A2 dibagi A16. Kemudian kita klik enter. Nah, lalu kita mengetahui nih hasil nilai rata-rata itu 219,33333. Terus kalau sudah selesai mengetahui rata-rata ya, kita lanjut ke bagian generasi 0. Nah, di generasi 0 ini saya mengcopy 10 sampel dari sampel di sampel jantan, sampel sebelumnya, yaitu sampel yang di bagian ini. Saya ambil 10 sampel, kemudian saya copy, pindahkan ke ya ke generasi 0. Nah, yang dimana generasi 0 ini kita mencari rata-rata sama standar definisi. Nah, rata-rata ini tuh kita kan pakai rumus yang dimana rumusnya itu average D2 dibagi D11. Kemudian kita klik enter dan kita bakal mengetahui rata-ratanya dari generasi 0, yaitu 221,1. Terus kita juga jangan lupa mencari standar definisinya nih dari generasi 0. Yang dimana itu tuh menggunakan rumus D2 dibagi D11. Kalau sudah kita klik enter, lalu kita mengetahui nih standar definisinya itu 53,78858. Oke. Nah, kita udah memecahkan nih nilai data dari generasi 0 maupun genetik 0. Kita lanjut ke selanjutnya itu genetik 1 maupun generasi 1, yang dimana kita bakal menseleksi untuk mengetahui rata-rata sama standar definisinya. Yang pertama itu bagaimana cara kita mengetahui apa namanya huruf atau angka random, yaitu ada rumusnya. Nah, jadi kita klik ini, lalu kemudian kita lihat rumus ini tuh menggunakan angka yang random, yang dimana kita ikutin rumus ini, lalu kita masukin rumus-rumus yang udah di sini, kemudian kita klik enter, lalu kemudian kita mendapatkan hasilnya itu 234,40117733. Nah, lalu kemudian kalau kita udah mendapatkan hasil tersebut ini, lalu kita bisa tarik nih dari hasil ini dari G2 kita tarik sampai bawah. Nah, sampai di G33. Kalau udah selesai kita tinggal tungguin aja sampai G33. Kita tungguin aja, habis itu kita jadi hasil ini tuh kita copy ke samping, terus selesai kita copy, ini di copy, ini kita copy kan. Nah, bisa kita copy itu kita blok menggunakan paste spesial. Nah, kemudian paste spesial dia bakal muncul angkanya. Nah, jadi lanjut ke bagian seleksi, yang dimana kita harus, jadi data ini tuh saya tuh ngambil dari
bagian sini, yang dimana ini di copy, kemudian copy dengan 10 sampel. Setelah di copy 10 sampel ini, kemudian kita paste ke bagian seleksi ini untuk kita cari rata-rata sama standar definisinya. Nah, untuk rumus rata-rata sama standar definisi itu kita ada rumusnya, yaitu yang rata-rata itu seperti menggunakan rumus average, seperti yang mencari nilai rata-rata sebelumnya. Nah, terus standar definisi itu juga menggunakan rumus standar definisi dengan menggunakan J2 dibagi J11. Nah, kalau udah selesai menggunakan rumus ini, kita klik enter dan kita mengetahui standar definisinya itu kisaran 50,11803. Nah, jadi di bagian slide ini itu kita bakal mencari nilai seleksi di bagian standar definisi itu sampai kita menemukan angka 0. Nah, jadi kan di generasi 1 ini kita kan baru menemukan hasilnya itu 50,17803 ya. Nah, kita seleksi lagi sampai ke generasi 8. Nah, yang dimana tuh generasi 8 itu data saya itu udah menemukan standar definisi itu yang berjumlah itu 0,660385, yang dimana tuh dengan menggunakan rumus yang sama seperti yang saya sudah jelaskan di generasi 1 tadi di awal. Nah, jadi untuk slide ini saya sudah mendapatkan hasil yang ditentukan untuk mencari penyeleksian dengan standar definisi itu 0. Nah, jadi di generasi ke-8 ini saya udah mendapatkan hasil 0. Nah, jadi bisa lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada genetik gen kelompok gen kelompok 1. Nah, yang dimana itu kita yaitu dimana itu kita menggunakan rumus genetik gen sama dengan rata generasi T kurang rata generasi 0 atau rata generasi 0 dikali 100. Nah, langkah awalnya itu kita copy dulu dari generasi 0 sampai generasi 8. Nah, untuk hasil data-data dari ini itu kita tuh ngambilnya dari slide sebelumnya, yaitu di bagian dari generasi 0. Nah, dari generasi 0 ini kita menggunakan rata-rata ini. Terus selanjutnya dari generasi 1 juga kita menggunakan rata-rata yang bagian ini. Dan maupun sampai seterusnya sampai di generasi 8. Nah, di generasi 8 kita menggunakan rata-rata di bagian ini. Kemudian kita copy, terus kita paste di sini semua. Nah, jadi ntar kita udah muncul nih hasilnya. Ini, nah kemudian kita cari juga dari generasi 1 sampai generasi 8. Nah, dari generasi sampai generasi 8 ini itu tuh memiliki rumus sendiri, yang dimana rumusnya itu adalah B3 dikurang B2 atau B2 dikali 100. Nah, kalau udah sini kita klik enter, set kita bakal menemukan hasilnya. Nah, seterusnya menggunakan rumus yang sama itu, cuman bedanya itu di sini kan dari urutin aja ya, dari B3 dikurang B2, nah terus ini B4 dikurang B2 sampai seterusnya sampai di generasi 8, yaitu B10 dikurang B2. Nah, kalau udah menemukan hasilnya, lalu kita lanjut ke pembagian pembulatan, yang dimana pembagian pembulatan ini saya itu menggunakan dari kelompok saya sendiri, itu kelompok 1 mengambil bagian dari generasi 8. Jadi dari generasi 8 ini copy angka semuanya sampai di eh, nomor 44, kemudian kita bulatkan. Nah, kemudian kita bulatkan, terus kita bulatkan semua agar angka yang kita dapatkan itu agak angka yang baik dan cantik gitu, daripada angka ini masih agak berantakan. Nah, kalau kita udah selesai bulatkan, kemudian kita lanjut ke ini, ke bagian sini. Nah, ini tuh kita dapatkan dari hasil ini. Jadi eh, kita tentukan nih 399 itu ada berapa. Nah, di situ ada 1. Terus kita tentukan juga 398 itu ada 3 angka yang sama. Nah, terus 397 itu ada 6 angka yang sama, dan seterusnya sampai 394 tuh ada 1 angka. Nah, terus kita menentukan nilai X dan Y. Nah, nilai X ini itu kita pakai dari eh, angka eh, rata-rata. Nah, itu tuh ada rumusnya, yaitu rumusnya itu average B13 dibagi B44. Nah, sama ini. Jadi ke
yang pertama sama yang kedua tuh menggunakan angka yang sama. Terus kita tentukan nilai yang yaitu bebas kita mau dari angka yang terbesar lalu yang terkecil. Nah, kalau dari saya itu menggunakan data yaitu 14 sedangkan yang terkecil itu 0. Nah, terus kita lanjut ke pembuatan grafik atau kurva. Nah, jadi pembuatan itu langkah yang pertama itu kita blok ini, kemudian kita ke insert, kemudian kita ke recommended, kemudian kita ke turtle, terus kemudian kita ke turtle ini, terus kita pencet OK. Nah, ini kan muncul nih. Terus kita geserkan kemudian kita geser, kemudian geser ke sini. Terus kita eh, klik kanan, terus kita pakai select data, terus kita ke add plus, terus kita ini hapus dulu ini series ya plusnya, terus kita ke sini klik ini, kita copy dulu ini, copy, terus kita pencet OK, terus kita ke sini, terus kita copy bagian nilai X-nya, terus kita OK, dan ini hasilnya dari grafik nilai penyeleksian data kuantitatif dari kelompok 1. Oke, mungkin sekian penjelasan materi terkait penyeleksian data kuantitatif dari saya. Selebihnya kekurangannya mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat hasil dari penjelasan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.